Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah teman-teman, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa. Oh iya, gue mau makasih banget buat yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe serta like teman-teman. Nah pada video kali ini gue mau ngebahas tentang pemasangan NGT. Bukan pemasangan sih ya, edukasi ya, intinya kenapa sih harus dipasang NGT. Nah yuk kita bahas. Nah jadi banyak orang yang taunya NGT itu adalah selang makan. Nah itu sih bener ya, nggak salah. Tapi kejadiannya di rumah sakit, kalau kita mau pasang NGT, kadang-kadang keluarga si pasien ini nggak mengerti dalam artian belum mendapat informasi yang lengkap. Bukan informasi yang lengkap, apa ya? Ya intinya edukasinya secara menyeluruh gitu ya. Memang selang NGT itu untuk makan, tapi yang harus teman-teman tahu ya, untuk orang awam kalau yang nonton video ini, selang NGT ini atau selang makan yang biasa dipasang lewat hidung itu biasanya tidak hanya untuk memasukkan makanan atau enggak obat gitu ya. Biasanya kan yang kalau yang paling sering kita tahu kan cuman untuk makan ya kan, makannya lewat hidung, lewat selang dimasukin, lewat selang NGT dimasukin, minumnya juga dari situ, makan dari situ. Nah makanya banyak masyarakat yang tahu itu hanya berfungsi sebagai selang makan. Jadi sebenarnya NGT itu ada beberapa fungsinya ya, tidak hanya untuk makan intinya ya, tidak hanya untuk memasukkan makanan dan minuman serta obat. Jadi selang NGT itu sebenarnya bisa juga dipakai ketika si pasien mengalami distensi abdomen. Apa itu distensi abdomen? Ya bisa dibilang perutnya kembung atau enggak ada cairan, ya kan? Misalnya ada perdarahan di lambung, makanya harus dikeluarin ya kan? BAB-nya hitam, datang ke UGD, BAB-nya hitam segala macam. Nah biasanya lewat selang NGT itu nanti NGT-nya akan dialirin ya. NGT-nya dialirin, jadi dipasang terus ditaruh, sengaja dibuka NGT-nya. Nanti biasanya kalau si perut itu memang terjadi distensi, nanti ada keluaran-keluaran keluar cairan segala macam gitu. Ya entah kita nggak tahu itu entah darah, entah sisa makanan yang tidak bisa dicerna, kita nggak tahu. Dan NGT juga bisa dipakai untuk bilas lambung ya. Bilas lambung buat apa tuh, maksudnya gimana? Bilas lambung biasanya ada pasien datang ke UGD karena berniat bunuh diri ya kan, minum baygon, makan rinso gitu kan. Nah pokoknya minum-minuman yang gak jelas dah. Atau enggak dia biasanya yang sering itu mabok ya, mabok apalah, autan katanya dicampur diminum segala macem ya, nggak ada manfaatnya sama sekali dah pokoknya. Datanglah ke rumah sakit koma ya kan, keluarganya marah-marah segala macam, minta tolong dong diiniin segala macam, ditindak gitu. Ya biasanya kita pasang selang NGT untuk dibilas lambungnya. Ya biasanya NGT dipasang langsung kita kocorin NaCl ya, tergantung instruksi dokter itu ya, ikutin instruksi dokter aja gitu. Jadi jangan beranggapan kalau Pak ini si bapaknya atau enggak si pasiennya saya mau pasang NGT ya, kita ngomong ke keluarganya, lah kenapa harus dipasang, itu kan bisa makan gitu kan. Karena kan masyarakat sekarang pinter ya, apa-apa tinggal browsing, ini buat apa, nih buat apa. Jadi kita juga sebagai tenaga kesehatan juga harus tahu gitu, agar kita bisa ya pokoknya kita juga harus lebih pinter gitu ya. Jangan sampai kita ketinggalan yang namanya pengetahuan ya, karena kan pengetahuan itu selalu selalu maju gitu ya, apalagi teknologi sekarang, apalagi teknologi medis segala macam, kita juga harus tahu. Jadi gitu ya. Jadi ada pasien biasanya, kenapa ini disuruh pasang selang padahal bapak saya bisa makan gitu ya. Ya kalau pasiennya stroke walaupun bisa makan itu sangat berbahaya kalau kita paksakan. Kenapa? Karena kalau stroke itu kan ada sebagian yang kena ya, ada mungkin yang bisa ngunyah, ada walaupun stroke itu kan memang sambil ngunyah bisa. Cuman ketika menelan itu akan berbahaya. Takutnya yang dikhawatirkan terjadilah aspirasi, di mana si makanannya ini masuknya bukan ke saluran pencernaan tapi ke saluran pernapasan ya, karena ada perbatasan gitu ya. Ya gini dah, secara gampang ya gini, coba
Nih, coba lu napas nih ya, coba lu napas sambil nelen ludah, kira-kira bisa nggak berbarengan? Ya, coba lu napas sambil nelen ludah. Pasti ketika napas, pasti ketika kita nelen ludah, ketika kita nelen air ludah ya, itu pasti kita nggak napas, nggak mungkin. Nah, itulah bisa terjadi tersedak ketika kalau sesuatu berbarengan masuk ya. Nah, disitulah bahayanya. Jadi teman-teman harus tahu kalau selang NGT itu tidak hanya untuk memasukkan makanan, bisa juga untuk mengeluarkan isi cairan yang ada di perut. Bukan cairan ya, di lambung lah, gaster ya, di lambung, gaster kita bilangnya. Apa di situ ada perdarahan, apa harus dikuras kan lambungnya, harus di apa tadi namanya, bukan diirigasi, dibilas ya, bilas lambung kayak gitu. Jadi semoga informasi ini bermanfaat ya kan. Nah, terus juga kalau sama bayi beda ya. Kalau bayi itu bukan dipasang NGT, biasanya OGT. Bisa dipasang NGT, cuman nggak dianjurin. OGT itu yang masuk selangnya lewat mulut ya. Cuman gue di sini nggak ngebahas, gue ngebahas di sini sekedar NGT aja. Nah, terus juga ada juga keluarga yang udah males gitu ya kan, si bapaknya misalnya orang tuanya lah ya disuruh pasang NGT sama dokter, udah pasang aja, terus si bapaknya juga apa namanya nggak mau. Nah, ini kan sebenarnya pendekatan keluarga yang paling penting ya, motivasinya ya. Jangan sebagai keluarga kita langsung bilang menjudge, Pak Bapak pasang dong ini selang makan biar nggak nyusahin. Nah, caranya nggak seperti itu. Kenapa? Karena kalau dipasang selang makan emang pasti nggak nyaman ya. Tapi ini untuk demi kebaikan dan kesembuhan si pasien. Jadi cara edukasinya harus baik nih. Keluarga sangat apa ya? Ya supportnya sangat penting ya di dalam tindakan medis ya untuk si pasien itu, untuk ya berkolaborasi lah intinya gitu dari tenaga kesehatan bersama keluarga. Nah kan kalau keluarganya motivasinya enak, si pasien insya Allah mau. Kadang si pasien ada yang nggak mau dan itu sangat berbahaya biasanya. Ya masang NGT pun itu nggak bisa dipaksa ya. Kalau si pasien yang nggak mau nelen, kalau si pasien yang nggak mau bantu nelen, itu akan susah masuknya ya gitu. Jadi si pasiennya juga harus bisa kooperatif lah kasarnya, harus mau ya bantu nelen, itu akan lebih cepat gitu. Ya mungkin itu aja sih dari gua. Apalagi ya kalau ada yang mau ditanya boleh tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih buat yang udah mampir ke channel ini. Makasih juga buat yang udah support channel ini dengan cara subscribe serta like. Kalau nggak senang sama video ini silahkan dislike, tinggalin channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.